Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebagai ketua kelasnya, Mas Slamet, tolong dipimpin doanya. Oh, sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Raditu billah billahi robba rabbah wabil wabil islami islami dinah wabi wabi Muhammadin Muhammadin nabiyya nabiyya wa wa rasul. rasulah. Rabbi Rabbi zidni zidni ilma ilma warzuqni warzuqni fahma. fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. alamin. Alhamdulillah sudah berdoa. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah, luar Luar biasa. biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Baik. Sebelum lebih lanjut, saya mau, apa itu mengabsen semuanya, cek kehadiran Hadir. kalian. Apakah semuanya sudah hadir semuanya pada hari ini? Hadir semuanya. Hadir, Lengkap. Pak. Alhamdulillah. Baik. Cek sekitar Ya. kalian, duduk tempat duduknya sudah Sudah rapi, bersih semuanya. sudah bersih semuanya. Bersih, Baik. Pak. Bersih, Alhamdulillah. Pak. Siap. Baik, terima kasih. An-nadhafatu minal iman, bersihan daripada iman. Terus selanjutnya ke kegiatan inti, tidak kalah pentingnya kalian harus bisa memahami tentang tujuan pembelajaran. Di samping itu juga tentang kompetensi dasar, kemudian indikator pencapaian yang harus kalian capai untuk pembelajaran sejarah Islam mengenai tentang submateri sejarah masuknya Islam di Indonesia. Paham ya? Ya, Baik. Pak. Yang menjadi tujuan pembelajaran pada harus bisa menganalisis tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Kedua, kalian harus bisa mengidentifikasi sejarah masuknya Islam di Indonesia. Kemudian tidak kalah penting, sebelum ke pembelajaran inti, kalian masih ingatkan ketika kalian di kelas 7 dulu tentang sejarah sosial atau kondisi sosial bangsa Arab pra-Islam? Masih ingat, Mas Slamet? Masih. Masih. Ya, di situ ada Jahiliyah. kondisi. Ada zaman yang namanya zaman apa tadi? Zamannya zaman apa? Abu Lahab. Ya, zamannya zaman apa? Zaman jahiliyah. Oke, bagus. 100. Terima kasih. Nah, itu pentingnya mempelajari sejarah. Itu kalian juga mengetahui kondisi-kondisi yang terjadi di Indonesia. Ya, kondisi-kondisi yang terjadi di Indonesia itu juga hampir sama kondisi-kondisi yang ada waktu dulu pra-Islam di Jazirah Arab. Nah, selanjutnya yang telah saya sampaikan tadi, itu ada kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Nah, pada bab pertemuan 1 yang penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam itu ada beberapa aspek. Yang pertama kondisi sosial budaya, keragaman suku bangsa. Kemudian yang kedua adalah kondisi agama atau kepercayaan sebelum Islam masuk di Indonesia. Itu kondisi agama di Indonesia waktu itu sudah menganut kepercayaan namanya agama Hindu dan Buddha. Terus kemudian kondisi perekonomian di mana waktu itu bangsa Indonesia sudah bisa bercocok tanam, beternak, berlayar, dan menjadi seorang nelayan. Kemudian kondisi sosial politik mulai runtuhnya kerajaan Sriwijaya, Singosari, Majapahit, dan ini menunjukkan bahwa dulu kita sudah ada kerajaan-kerajaan besar, ya, itu terjadi di Indonesia sebelum masuk Islam. Kemudian kondisi suku bangsa, keragaman suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini yang menunjukkan bahwa kita itu kaya akan suku budaya di Indonesia. Walaupun beragam Bhinneka Tunggal Ika, tapi kita tetap
bersatu, tetap satu jua, ya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Baik, sebelum langkah selanjutnya saya ingin kalian ingin mengucapkan Pancasila untuk mewujudkan rasa nasionalisme persatuan bangsa Indonesia. Baik, tirukan saya ya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan, perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, sekarang kita lanjutkan ke materi inti, proses masuknya Islam ke Indonesia. Ini melalui beberapa saluran. Namun tidak kalah penting, ini perlu dipahami betul-betul. Karena apa? Proses masuknya Islam ke Indonesia itu terdapat beberapa saluran, yaitu adanya perdagangan, pernikahan, politik, pendidikan, seni budaya, terus tasawuf. Nah, ini ada literasi gambar, kalian bisa mengamati. Di sampingnya ada beberapa proses saluran masuknya Islam di Indonesia. Baik ya, selanjutnya untuk lebih memahamkan lagi, coba kalian bisa mengamati video pembelajaran ini ya, video pembelajaran. Kalian bisa mengamati tentang video pembelajaran sejarah masuknya Islam. Baik, itu ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya kalian harus bisa memahami tentang proses masuknya Islam di Indonesia, terus kemudian juga harus tahu waktu masuknya Islam di Indonesia. Paham ya? Dan ada bukti-bukti sejarah yang mengatakan tentang bukti Islam masuk di Indonesia pada abad 7. Pada abad 7 itu dibuktikan dengan adanya catatan sejarah kerajaan Cina pada masa dinasti Tang. Terdapat orang Tasik, orang-orang Arab yang akan menyerang kerajaan Huli yang dipimpin oleh Ratu Sima waktu itu. Kemudian yang kedua adanya pedagang Arab yang menetap di perkampungan Kanton pesisir barat Sumatera. Kemudian bukti yang kedua itu adalah Islam masuk di Indonesia pada abad 13 dengan bukti adanya berita Ibnu Battuta singgah di Samudra Pasir. Kemudian yang kedua adalah catatan perjalanan Marco Polo pada tahun 1292. Baik ya, ini ada beberapa jalur yang mengatakan bahwa Islam masuk di Indonesia melalui dua jalur, jalur utara dan jalur selatan. Ada peta konsepnya, itu ya. Terus kemudian daerah yang pertama kali menerima Islam bukanlah daerah pedalaman, tetapi daerah pesisir. Hal ini karena apa? Sarana transportasi yang dipakai pada waktu itu masih berupa kapal atau perahu. Jadi intinya daerah yang pertama kali menerima Islam itu adalah daerah pesisir. Baik, daerah yang pertama kali disinggahi oleh para mubalik dan saudagar dari para dai muslim itu adalah daerah Sumatera Barat, tepatnya di Pulau Barus, kemudian ke Samudra Pasir.
Nah, dari sini Islam menyebar ke Kalimantan, ke Pulau Jawa, sampai ke Sulawesi dan ke Maluku. Nah, ini ada bukti penyebaran Islam pada abad ke-7 terdapat pada sajian petanya. Nah, ini peta pada abad 13. Nah, ini bisa diamati ya. Oke. Nah, ini berdasarkan para ahli sejarah itu juga mengatakan terdapat 3 teori. Teori yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dibawa oleh orang-orang Arab ke Mesir, yaitu namanya teori Mekah. Sebagai bukti dasarnya adalah adanya perkampungan Arab di pantai barat Sumatera, yaitu Pulau Barus. Kemudian berkembangnya madhab Syafi'i di kerajaan Samudra Pasai. Terus kemudian adanya penggunaan gelar Al-Malik yang berasal dari Mesir, itu dipakai gelar raja di Samudra Pasai pada waktu itu. Kemudian tokoh teori ini itu adalah Abuya Haji Abdurrahman Wahid, ya, Van Leer dan T.W. Ahmad. Oke, selanjutnya adalah teori Gujarat. Terus kemudian teori Gujarat ini menyatakan bahwa Islam masuk di Indonesia pada abad 13 Masehi dibawa oleh pedagang Gujarat atau India. Bukti dasarnya adalah adanya hubungan dagang antara India dengan Indonesia. Terus adanya makam di Samudra Pasai. Terus kemudian tokohnya itu adalah Snok Logroño, W.F. Stoutenham, dan Bernard H.M. Blake. Terus kemudian teori yang ketiga itu adalah teori Persia yang menyatakan bahwa Islam masuk abad ke-13 dibawa oleh pedagang dari Persia atau Iran. Bukti dasarnya itu adanya peringatan 10 Suro, yaitu oleh pengikut Syiah Indonesia dengan adanya upacara tabuk atau di Sumatera Barat upacara tabwid. Terus makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik yaitu berasal dari Persia. Terus adanya perkampungan Leran di Gresik. Baik, bisa dipahami ya Mas Soleh, Mbak Titi? Bisa, Pak. Insyaallah. Sugeng, ya bisa dipahami. Alhamdulillah. Itu kalau begitu lanjut ya, tokoh teorinya itu adalah Umar Amir Husain dan B.A. Husain Jayadiningrat. Baik, setelah kalian bisa memahami semuanya ini, coba presentasikan diskusi yang nantinya dipresentasikan. Kalian membuat kelompok diskusi belajar. Nanti dipresentasikan. Adapun materi diskusi itu, diskusi kelompok, itu yang pertama adalah mengenai bagaimana kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Kemudian yang kedua adalah proses masuknya Islam di Indonesia. Kemudian yang ketiga yang kalian harus selesaikan dalam masalah problem masalah tentang pembelajaran ini, yaitu bagaimana Islam menebarkan kedamaian di Indonesia. Nah, ini 3 poin ini kita bahas bersama melalui kelompok belajar, berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Silakan masukin kelompok 1, Mas Slamet kelompok 2, Mbak Titi kelompok 3, Mbak Sumi kelompok 4, yang Mas Mamat kelompok 5. Silakan mengkondisikan ke kelompoknya masing-masing. Baik, setelah kalian memahami dan kalian sudah bisa menyimpulkan, istilahnya kamu kerja kelompok dengan teman-teman kalian, sekarang presentasikan. Presentasi ini masing-masing kelompok maju 1 per 1. Kelompok 1 silakan maju ke depan, kelompok 2 maju ke depan, atau siapa yang lebih dulu saya perkenankan untuk maju ke depan. Ya, waktunya hanya 5 menit dan hasil diskusi itu ditempel di papan plano yang nanti akan saya beri penguatan, presentasikan juga. Dari kesimpulannya juga saya buat dari hasil presentasi kalian. Terus kemudian setelah presentasi ini, kalian saya akan beri sebuah model pembelajaran, yaitu Kanshot. Kalian harus bisa nanti menyortir kartu 1, 2, 3, setiap kelompok tak kasih kartu 3 ya. Ini cara acak. Kemudian kelompok 2 juga begitu, tak kasih kartu 3, terus kemudian tak kasih kertas 2 ya. Ya, ini per kelompok sudah mendapatkan kartu cara acak ya. Nah, nanti setelah selesai itu kalian harus bisa menyortir. Setelah selesai apa? Ya, saya menempelkan kartu induk. Kartu induk saya tempelkan di papan. Nah, ini kartu induk kedua, kartu induk ketiga. Di dalam kartu itu sudah ada tulisan-tulisan yang mana itu adalah sebuah jawaban.
atau juga sebuah pertanyaan tapi jawabannya ada di sana, ada kebalikannya. Jadi pandinya kalian, jadi pinter-pinternya kalian harus peka memahami istilahnya kelihat kalian, karena kartu itu tak berikan secara acak dan di situ sudah ada jawaban-jawabannya, kan di baliknya juga ada pertanyaannya. Nanti kalau pas cocok dengan kartu induk silahkan tempel di depan, silahkan maju sesuai dengan apa jawaban menurut kalian per kelompoknya masing-masing maju ke depan. Nah, itu namanya cut shot, yaitu menyortir kartu. Baik, setelah kalian menyortir kartu sudah bagus, nanti tak amati dan tak nilai. Kalau sudah benar tempatnya menyortir, berarti tak kasih nilai. Tak kasih nilai, saya juga memberikan nilai untuk hasil pengamatan dan lain sebagainya, observasi dan lain sebagainya. Setelah itu nanti kalian tak kasih LKPD, lembar kerja. Lembar kerja nanti kalian bisa melihat ini ya. Ini lembar kerjanya. Ini lembar kerja, silahkan nanti dikerjakan. Kalau ini semuanya harus mengerjakan. Lembar kerja siswa wajib mengerjakan. Tidak, soalnya hanya sedikit. Soalnya tes tulis ini kalian harus bisa menjawab ya, soalnya sudah ada lembar kerjanya. Nah, yang kedua, kerjakan soal yang ada dalam link berikut ini. Nah, kalian bisa mengerjakan ini, tak kasih waktu 5 hari. Ini linknya nanti tak share lewat ketua kelas dan bahkan juga lewat wali kelas. Waktunya 5 hari, silahkan dikerjakan melalui link ini, pakai HP, pakai laptop silahkan. Dan itu menambah nilai. Baik ya, bisa dipahami. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini, alhamdulillah kita sudah selesai. Dan kita simpulkan bahwasanya yang pertama, proses masuknya Islam di Indonesia itu terdapat berbagai macam cara atau prosesnya. Pertama adalah adanya kondisi-kondisi masyarakat Indonesia sebelum masuk Islam, di mana di situ terdapat ada kondisi sosial politik, kondisi sosial suku beragama, kondisi perekonomian, dan kondisi suku yang ada dari Sabang sampai Merauke yang beragam. Nah, setelah itu terjadinya proses masuknya Islam yang begitu pesat karena para saudagar mubalik dai ini memakai cara dengan akulturasi dan asimilasi. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah mengenai tentang bahwa proses masuknya Islam itu melalui beberapa saluran, adalah saluran perdagangan, pendidikan, kemudian apa tadi Mas Slamet? Perkawinan, pernikahan atau perkawinan, politik, tasawuf ya. Tasawuf. Berarti sudah paham. Inilah yang Bapak senang. Berarti kalian hafal malah. Nah, itu ya Mas Slamet. Nah, itu salah satu bukti tujuan pembelajaran kali ini kalian bisa mencapai. Nah, selanjutnya yang terakhir adanya teori-teori. Kesimpulan yang terakhir adanya teori-teori masuknya Islam di Indonesia dan juga ada buktinya. Di mana teori yang pertama tadi apa? Teori Mekah. Yang kedua adanya teori Jarat. Yang ketiga ada teori Persia. Demikian yang bisa saya simpulkan. Nah, untuk pertemuan berikutnya besok kita akan mempelajari yang lebih materi yang lebih seru lagi, yaitu tentang adanya kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia sama sejarah. Jangan lupa sejarah, jangan sampai lupa sejarah. Karena sejarah adalah merupakan gas merah, ya, pengetahuan yang sangat luar biasa, asyajarah. Terus kemudian sebagai akhir ini saya juga akan menyampaikan bahwa pembelajaran berikutnya kalian akan mempelajari tentang submateri kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Itu wawasan yang sangat luar biasa yang membuktikan bahwa Indonesia itu adalah negara yang istilahnya agama Islamnya berkembang pesat. Demikian, baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan
yang kita peroleh dalam pembelajaran di pagi hari ini bisa bermanfaat, ilmunya barokah, fid dini wad dunya wal akhirah, berguna bagi nusa dan bangsa. Amin Allahumma amin. Amin. Demikian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.